Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Ramawati dengan NIM 11870100039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai waqaf dan ibtida, atau artinya itu berhenti dan memulai kembali dalam membaca Al-Quran. Untuk yang pertama itu adalah waqaf. Jadi waqaf itu adalah tempat berhenti ketika membaca Al-Quran, baik untuk mengambil nafas ataupun untuk suatu keperluan dengan maksud untuk melanjutkan membaca. Nah, di sini terdapat jenis-jenis waqaf, gimana dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada waqaf ihtibari atau waqaf yang dilakukan pada ayat yang belum sempurna, yang dilakukan oleh guru saat menguji muridnya. Yang kedua itu waqaf intizori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga itu waqaf idtirori, yaitu berhenti karena keadaan darurat, misalnya saat kita kehabisan nafas, bersin, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu waqaf ikhtiari, yaitu berhenti ketika pilihan sendiri. Nah, untuk waqaf ikhtiari ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah waqaf tam, yaitu berhenti pada ayat yang sempurna dan tidak berhubungan dengan ayat berikutnya. Yang kedua itu adalah waqaf kafi, di mana berhenti pada ayat yang sempurna maknanya namun lafaznya masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Dan yang ketiga itu waqaf hasan, yaitu berhenti pada ayat yang sempurna artinya namun secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Kemudian yang keempat ada waqaf qobi, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna baik lafaz maupun maknanya. Nah, kalau kita simpulkan secara sederhana, di sini ada makna, ini lafaz. Nah, ini waqaf tam, kemudian kafi, kemudian hasan, kemudian qobi. Nah, jadi untuk yang tadi waqaf tam itu sempurna dan tidak berhubungan dengan ayat berikutnya. Jadi maknanya sempurna dan tidak berhubungan. Kalau kafi, dia ayatnya sama, sempurna dan masih berkaitan dengan ayat berikutnya. Kemudian hasan, dia berhenti pada ayat yang sempurna artinya atau maknanya namun secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Kemudian untuk waqaf qobi, berhenti pada ayat yang belum sempurna baik lafaz maupun maknanya. Ini kita kasih keterangan kalau yang checklist itu artinya sempurna. Kalau yang cakra itu tidak ya, atau masih berhubungan dengan lafaz setelahnya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Di sini sebanyak 13. Di antaranya ada waqaf lazim, ada mulwaqfi, wasul aula, waqaf jaiz, waqaf aula, mu'anaqoh, waqaf mutlak, waqaf mujawiz, waqaf murohas, dan ruku. Ini ada penjelasannya juga dari 1 sampai 13. Nah, selanjutnya ada cara membaca lafaz yang diwaqaf. Yang pertama itu apabila huruf terakhir sukun, maka dibaca sukun. Contohnya apa? Contohnya fasholli li rabbika wanhar. Jadi ditulis di sini wanhar. Si ro-nya itu mati. Wanhar. Ro-nya itu sukun. Jadi dibaca sukun juga. Yang kedua, apabila huruf terakhir berharokat, maka huruf terakhir disukunkan. Contohnya inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi kan di tulisannya itu abtar.
abtar. Nah, jadi ro-nya itu kan berharokat, namun kita harus membacanya itu disukunkan, abtar. Selanjutnya, apabila huruf terakhir adalah ta marbutoh, maka disukunkan dan huruf ta itu dibaca ha. Contohnya apa? Contohnya wailul likulli humazatil lumazah. 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 Ini kan tak marbutoh, justru ada kasroh tain, tapi kita membacanya itu disukunkan, wailul likulli humazatil lumazah, dan tanya itu kita baca jadi ha. Kemudian yang keempat, apabila huruf terakhir berharokat dari sebelumnya sukun, maka disukunkan, namun huruf terakhir dibaca setengah atau sekedar isyarat. Contohnya apa? Contohnya wal asri. Jadi dibacanya itu wal asr, tapi ro-nya juga dibaca setengah atau sekedar isyarat. Selanjutnya yang kelima, apabila huruf terakhir bertasydid, maka huruf tersebut disukunkan dan suara tasydidnya tetap ada. Contohnya tabbat yada abi lahabi watab. Watab. Di watab itu kan baknya itu tasdid, watab gitu, namun kita bacanya itu watab. Selanjutnya yang keenam, apabila huruf terakhir adalah alif tanis maksyuroh atau fi'il madi bina nakis atau huruf yang tanpa titik, huruf iya yang tanpa titik, maka harokat fathah dibaca 2 harokat. Contohnya wadduha. Wadduha, jadi si ha-nya itu panjang 2 harokat. Kemudian yang ketujuh, apabila terdapat hukum mad seperti mad arid li sukun, mad lain arid li sukun, mad iwad, maka dibaca sesuai dengan hukum mad yang ada. Nah, selanjutnya itu ibtida. Ibtida itu adalah posisi kata untuk memulai kembali dalam bacaan Al-Quran. Untuk ibtida hanya ada satu hukum, yaitu ikhtiyari atau dipilih dengan sengaja, atau dengan kata lain berhenti karena pilihan sendiri. Dalam ibtida ikhtiyari ini ada beberapa cara, sama seperti yang wakof. Ada ibtida tam, ibtida kafi, ibtida hasan, ibtida qobi. Untuk ibtida tam itu adalah memulai pada ayat yang sempurna, tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian ibtida kafi yaitu memulai pada ayat yang sempurna maknanya, namun lafadznya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ibtida hasan yaitu secara lafadz bagus jika dimulai dari posisi kata tersebut, namun secara makna masih berkaitan dengan kata sebelumnya. Kemudian yang terakhir ibtida qobi, yaitu memulai pada kalimat yang merusak makna ayat karena berkaitan dengan kata sebelumnya. Itu ibtida qobi. Nah, untuk referensinya itu didapat dari buku yang berjudul Panduan Membaca Al-Quran. Penulisnya Bapak Arif Patsuluda, yang merupakan dosen Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.